Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah ada Bunda Eca, Bunda Zulaida, Bunda Aminah, dan juga Mas Bey di sini. Oke, jadi kita mulai dengan salah satu ayat dari Al-Quran. Ini surat Yusuf ayat kedua. Inna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dan ini pesan dari Ustadz dulu ya. Saya sangat bahagia atas kesempatan untuk melanjutkan pelajaran ini lagi bersama teman-teman semua. Mari kita mulai dengan memperbaharui niat dan mengingatkan kembali diri kita bahwa Allah telah berjanji Dia akan menjadikan ini mudah untuk kita. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran mudah untuk lihat lagi nih, untuk mengingat gitu ya. Nah, sungguh kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu. Oh, kalau dalam terjemahan ini bahasa Indonesia, agar mereka mendapat pelajaran. Nah, itu terjemahan dari Departemen Agama ya. Sungguh kami mudahkan Al-Quran dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran. Oke. Artinya, jika seseorang benar-benar ingin mengingat Allah, Allah berjanji bahwa Dia akan menjadikan Al-Quran mudah untuk tujuan tersebut. Pertanyaannya, apakah ada yang mau berusaha untuk mencoba dan mengingat? Jadi Allah memberikan tantangan untuk orang-orang yang benar-benar ingin mengingatnya. Dan itulah mengapa kita di sini sekarang. Kenapa? Kita sedang menjawab tantangan dari Allah itu. Jadi Allah bilang, aku telah menjadikannya mudah. Apakah kamu akan berusaha? Kata Allah. Dan sini kita menjawab, iya, kami berusaha dan akan terus berusaha. Itu. Dan saya berdoa semoga Allah menjadikan kita semua bagian dari orang-orang yang senantiasa berusaha mempelajari Al-Quran tersebut. Amin ya rabbal alamin. Saya juga ingin mengingatkan diri sendiri dan juga kita semua bahwa ketika sekelompok orang mencoba untuk mempelajari buku Allah, mempelajari Al-Quran, para malaikat mengelilingi mereka dan ketenangan datang kepada mereka. Di dunia ini ya, kita udah dikelilingi malaikat dan dikasih ketenangan. Dan kemudian yang lebih luar biasa lagi, Allah mulai membicarakan diri kita kepada para malaikat yang terdekat dengannya. Jadi kita tuh jadi bahan pembicaraan oleh Allah. Kita dibicarakan oleh Allah di antara para malaikat yang paling dekat dengannya. Kenapa? Karena Allah sangat bangga dengan apa yang kita lakukan. Dan itu adalah sesuatu yang Masya Allah sangat luar biasa dan sangat indah sekali ya. Kita di sini perasaan kita hanya duduk begini aja, tapi ternyata itu membuat kita jadi bahan pembicaraan Allah di sana. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa
menjadikan semangat lebih lagi. Kemudian rencana belajar, kali ini kita akan mempelajari hal yang sama sebelumnya karena mungkin banyak di antara kita yang melupakan banyak hal dari apa yang telah kita pelajari. Ada yang bikin catatan mungkin tapi diiringi dengan rasa frustasi gitu ya. Meskipun bikin catatan tapi catatannya banyak ininya, tekanan di dalamnya karena ya banyak yang kita baru pelajari. Kita udah berusaha, tapi memang ya susah kalau mau mengingat semua yang kita pelajari. Jadi, kita akan mengulang materi sebelumnya. Kita tidak akan belajar topik baru, kita hanya akan mengulang pelajaran yang sebelumnya. Tapi kali ini kita akan naik satu level lagi, lebih detail dan lebih baik lagi. Jadi akan banyak hal yang jadi lebih mudah sekarang, karena kita udah pernah mempelajari sebelumnya. Nanti teman-teman bakalan banyak ini, oh iya ya. Oh gitu, ingat. Nah, seperti itu. Dan itu adalah hal yang baik. Masuk level kedua ya kan? Kita akan menggunakan buku tugas yang sama dan mengerjakan semua latihan di dalamnya. Kan banyak yang belum kita kerjakan. Nah, kita akan menyelesaikan semuanya tanpa terkecuali. Udah. Jadi kemarin intensif 1 kita udah menjelaskan dan di sana sini kita mengingat sedikit-sedikit ya, diingatkan kembali pelajaran-pelajaran. Dan sekarang kita menambah solid ingatan kita itu. Oke, silakan teman-teman yang udah ada buku tugasnya dibuka lagi. Buku tugasnya, tapi lebih baik nggak usah dibuka. Masih ingat nggak teman-teman, ada berapa jenis bahasa Arab? Ada yang ingat? Ya, Kak. 3. 3. Silakan Bunda Aminah apa aja? Ya, bahasa Arab Fusha, bahasa Arab apa namanya? Fusha, bahasa Arab ajam, satu bahasa Arab yang apa Arab asli ya, Kak? Apa sih? Apa namanya? Arab informal, bahasa Arab informal. Ya, formal. Kemudian format atau fusha dan bahasa Arab yang sehari-hari itu loh, Kak. Udah. Kemudian satu lagi yang zaman. Oh, ada 4. Bahasa zaman dulu. Nah, zaman. itu kan. Iya, iya. Silakan diulangi Bunda Eca. Bahasa ada 3 jenis bahasa Arab. Bahasa informal itu yang dipakai sehari-hari. Kemudian bahasa Arab Fusha itu yang dipakai untuk kayak berita ya kalau nggak salah ya Kak. Pakai koran atau berita. Satu lagi bahasa Arab kuno. Bahasa Arab klasik yang dipakai dari zaman dulu dipakai dalam Al-Quran itu bahasa Arab klasik. Oke, betul sekali. Kita lihat di sini. Nah, bahasa Arab informal betul yang dipakai sehari-hari. Apa itu? Di setiap daerah berbeda-beda. Ya, ada bahasa Arab Mesir, bahasa Arab Oman, bahasa Arab yang di Saudi, segala macam, dan itu ada dialeknya masing-masing berbeda. Contohnya kalau mau ada kaifa haluk, nah di satu daerah ada bilangnya chef has. Jadi kayak K-nya itu diganti pakai CH. Ada juga yang malah bilang zayik. Di Mesir tuh zayik, jadi sama sekali berbeda. Ada lagi qalam. Qalam itu pena ya. Nah, itu ada yang menyebutnya alam. Nah, susah banget sih pakai qaf. Qalam ya adalah alam aja. Malahan ada yang bilangnya lam. Udah panjang banget alam, lam aja deh. Nah, jadi macam-macam cara pelafalan. Gitu. Dan ini kalau kita kasih contoh di Indonesia itu ya, banyak dialek orang dialek Padang, dialek Batak, dialek yang apa namanya daerah timur kayak NTT, Maluku itu kan punya
dialek yang berbeda-beda ya. Jadi kadang kalaupun berbicara bahasa Indonesia, karena dialeknya berbeda, kita bisa salah mendengar, salah mengerti. Contohnya seperti ini, apa ya? Ana tuh nggak terlalu pandai sih mencontohkan dialek. Coba, ini ada di desa tetangga, mereka dialeknya itu mirip-mirip kayak dialek Padang. Jadi gini, pernah dia bilang, apa tuh? Di ma wa ang lata tolua. Jadi dia ngomongnya cepat. Hana, apa itu? Apa itu? Nah, sampai di kalau kita tulis begini. Nih. Padahal dia bilangnya karena dia dialeknya sedikit berbeda ya. Di mana kamu letakkan telur itu? Nah, salah satu contoh ada lagi kalau orang timur itu susah ya. Pakai yang beta-beta itu segala macam. Nah, kadang kan dibalik-balik tuh urutan katanya. Itu juga, dan ada lagi perbedaan arti kata dalam setiap daerah. Kayak misalnya kata gedang. Kalau kata gedang, teman-teman bicara sama orang Jambi itu artinya besar. Kalau teman-teman bicara sama orang Sunda, artinya pepaya. Pisang. Iya, sorry. Pepaya dong. Kalau Pepaya. orang Jawa, Jawa pisang. Kalau Jawa bilangnya pisang, coba. Pisang. Coba kita tawarkan, kamu mau gedang, yang satu mikir pepaya, yang satu mikir pisang. Iya. Kemudian ya ada lagi cerita apa namanya lucu-lucuan yang zaman dulu ya. Kalau teman-teman semua pasti udah tahu lah. Ada orang Jambi, orang Jawa, dan orang Palembang. Adu kuat. Kami ini orang Jambi sangat kuat. Kami biasa makan paku. Waduh, kata orang Jawa nggak mau kalah. Salah, cuman paku. Kita biasa makan beton lagi. Oh, datang orang Palembang. Alah, paku beton, kita makanannya kapal selam gitu. Kalau orang Indonesia yang tidak tahu ini apa, kok makan paku, makan beton, makan kapal selam gitu. Tapi mereka itu udah tahu, oh paku itu artinya ada tanaman tuh pakis, kayak sayur-sayuran. Mereka bilangnya paku. Kalau orang Jawa pasti tahu beton itu biji nangka. Kapal selam, orang Palembang ya empek-empek kapal selam. Nah, bisa salah arti ya dari setiap daerah itu mengartikan kata tertentu itu berbeda-beda. Seperti itu. Sama dengan bahasa Arab, kadang kata yang sama di satu daerah dengan daerah lain beda artinya. Gitu. Ketika dialek berubah di berbagai tempat yang berbeda, dalam bahasa Indonesia itu bisa jadi katanya sangat berbeda. Ini kayak contoh tadi ya. Hal yang sama juga bisa terjadi dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Itu. Kemudian fusha, bahasa Arab formal, betul tadi yang dipakai untuk berita, surat kabar, segala macam ya. Bahasa Arab zaman dulu, kalau mau kerennya bahasa Arab klasik. Mau lebih keren, lughatul Arabiyyah. Wah, ini pelajar bahasa Arab betulan ini. 3 jenis bahasa Arab informal, fusha, gitu ya, bilangnya pakai ha yang kecil, biar keren, biar pas, fusha. Kemudian lughatul Arabiyyah. Waduh, keren banget belajar bahasa Arabnya di mana? Waduh, keren. Nah ini, kenapa ini fusha bahasa Arab formal dan lughatul Arabiyyah ini bahasa Arab klasik juga bahasa formal. Tapi perbedaannya
Ada yang masih ingat perbedaan fusha dengan bahasa Arab klasik? Apa perbedaannya? Yang klasik nggak ada pengaruh dari negara lain atau pengaruh modernisasi. Kalau yang fusha itu kadang-kadang kan television yang itu dianggap ada pengaruh dari bahasa Inggris juga seperti itu. Ya, jadi udah ada campur-campuran gitu ya, pengaruh-pengaruhnya untuk bahasa fusha ini. Kalau ini asli betul. Dan kemudian ini dipakainya zaman sekarang ya, betul. Modern. Kalau ini ya zaman dulu. Sekarang kalau pakai bahasa Arab klasik sekarang, orang-orang bisa mengartikannya berbeda. Ya kan? Karena contohnya seperti ya nggak usah jauh-jauh dalam bahasa Indonesia. Nggak tahu ya kalau di daerah lain. Di daerah Hana, orang bilang, zaman dulu orang bilang warna ungu itu bukan ungu, biru terong. Ya. Jadi kalau kita bilang sekarang warna apa, Dek? Warna biru terong. Wah, anak-anak zaman sekarang tanda tanya semua keluar di kepalanya. Warna apaan itu? Ya kan? Merah jambu tuh zaman Hana masih warna merah jambu. Kalau sekarang pink. Keren-keren. Dan sama sebaliknya, kalau kita bilang ke zaman orang yang dari zaman dulu, mau warna kubus nggak? Apaan warna kubus, kata nenek-nenek. Nggak ada warna kubus. Kalau kita zaman sekarang kan tahu, kuning, busuk. Oh alah. Nah, seperti itu. Jadi, di masa yang berbeda, kata juga mempunyai arti yang berbeda. Bisa jadi beda artinya. Pergeseran makna, seperti itu. Dan lagi, bahasa Arab klasik itu lebih kompleks dan lebih dalam pembahasannya. Contohnya kalau mau dikasih lihat tuh seperti ini, teman-teman. Nah, bikinin gambar dulu. Aja. Nah, ini kalau kita ibaratkan ini bahasa Arab klasik yang kita pelajari sekarang. Kemudian, Ana tambahkan lagi di sini. Nah, yang merah ini bahasa Arab fusha, modern. Jadi cuma sedikit. Kalau kita ahli dalam fusha, modern Arabik, mungkin kita bisa mengerti Arabik klasik, bahasa Arab klasik, tapi tidak semua. Itu hanya sebagian kecil seperti ini. Nah, tapi kalau kita belajar bahasa Arab klasik, kita bisa dengan mudah nantinya mempelajari ini yang sedikit ini. Jadi tinggal sedikit ya kan. Nah, itu kayaknya keuntungannya kita belajar Arab klasik itu seperti itu. Tuh. Kalau mau dianalogikan seperti ini. Yang besar, lebih besar, jauh lebih besar itu bahasa Arab klasik, dan yang sedikit bahasa Arab modern. Oke. Di sini ada, nggak usah lah, pasti udah tahu semua ya. Tidak ada pertanyaan? Insya Allah oke, Kak. Oke, kita juga ada di sini Kak Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Uti. Iya, alhamdulillah bisa belajar bersama ya. Salam kenal ya. Iya, salam kenal. Istri saya Mbak Hana. Masya Allah. Iya, soalnya saya coba ngajarin nggak ngerti-ngerti, jadi ya udahlah langsung kepada ahlinya aja. I'm not a good teacher. Sebenarnya Mas B dan teman-teman itu kan senior Hana. Kan Mas B dan teman-teman yang duluan belajar BIM.
Tapi alhamdulillah senang ada Iya, senior. cuman ininya jalannya kayak siput. Ya, nggak apa-apa, yang penting istiqomah. Silakan dilanjutkan. Iya. Ya makanya sebelum dilanjutkan Hana minta tolong kalau misalnya ada yang salah dari penjelasan Hana, nggak apa-apa, jangan ragu-ragu, di ini aja dikasih tahu ya, minta tolong ya Mas Bey. Jadi setelah 3 jenis bahasa Arab, 3 jenis kata dalam bahasa Arab. Sekarang kita ke Bunda Aminah, masih ingat 3 jenis kata? Isim, Yuk. fi'il, harf, Kak. Masya Isim Allah. Isim itu nama orang, tempat, benda, kata sifat, kata keterangan. 2 lagi. Kalau iya, 2 lagi. nama benda, kata sifat, kata keterangan. Kak. Ide. Ide. Ya. Dan lain-lain. Lain-lain ya, Kak. Contohnya, Kak. Nanti contohnya, pengertiannya aja dulu. Kemudian fi'il. Kemudian fi'il yaitu kata kerja atau kata yang terkait dengan waktu. Ya, harf itu kata harf ya Kak, yang tidak ada artinya jika tidak ada kata di depannya lagi. Iya, jika tidak diikuti kata lain, betul sekali. Ya, Oke. Nah, kita sekarang membicarakan contoh. Harus lebih banyak contohnya di sini. Oke, nama orang, contohnya Bunda Zuraida. Silakan. Mute. Nama orang Aisyah, Mbak. Aisyah, Kak. Ya, apalagi? Kasih 5 deh. Aisyah. Ahmad. Harus nama Arab apa bukan? Apa enggak, Kak? Enggak usah, nama siapa aja kan nama orang. Oh iya, baik. Budi. Aminah. Maaf. Ya, betul nama tapi. Satu Iya, lagi. Kak. Satu lagi. Aduh, kok jadi susah ya. Kahana. Iya. Tiba-tiba blank. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nama orang, nama tempat, Bun. Maksudnya tempat ini kayak masjid dan silakan dilanjutkan. Gitu. Baik. Masjid, apartemen, hotel, gitu ya, Kak? Betul. Apartemen, hotel, gedung pertemuan, balai. Iya, banyak. Banyak ya. Jadi iya. Jelas. Kalau benda banyak kayak laptop, es krim, apalagi buku, ya. TV, kulkas. Wah iya, Masya Allah. Jadi gampang sekali ini ya. Nama orang, nama tempat, nama benda. Sekarang ide. Setiap orang siapkan contoh untuk ide. Dari Bunda Zuraida, ide contohnya. Ide tuh sama keinginan sama nggak ya? Beda. Ide itu ingatnya gini, sesuatu yang tidak bisa dilihat atau disentuh. Itu tadi barusan keinginan. Keinginan kan tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh. Iya, Kak. Ide itu keinginan. Oke. Bunda Echa, contoh dari ide? Kemajuan. Kemajuan. Bunda Aminah? Ilmu, pendidikan. Ilmu, pendidikan. Oke. Ada siapa lagi? Mas B. Kak Dewi. Tadabbur Quran.
Tadabbur Quran. Bukan. Oh ya, itu kegiatan ya. Kegiatan. Coba kasih lagi contohnya ide yang tidak terkait dengan. Bersenang-senang. Oke. Kalau tadabbur, bersenang-senang, itu kita melakukan sesuatu enggak itu? Oh gitu ya. Nah ya, kalau ide itu seperti tadi kayak keinginan. Nah, badan kita nggak bergerak kan? Cuman kata keinginan aja di situ. Kemudian pendidikan, beda dengan mendidik. Nah, pendidikan itu idenya. Kita nggak memerlukan pergerakan, dan juga pendidikan itu kan nggak kelihatan. Mana sih bentuk pendidikan kan itu abstrak ya. Nah, seperti itu ide. Nama program kita, Kak Dewi. Kan ya. Bahasa Arab. Iya, dream. Dream itu artinya impian. Impian. Nah, impian nggak kelihatan kan? Maksudnya kalau mimpi kita sedang ini. Mimpi beda dengan impian. Kalau mimpi berarti tidur, kita lihat sesuatu gitu ya dalam tidur kita. Berarti itu kayak kegiatan. Fiil. Kalau impian itu baru ide. Berarti Nah, Kak kasih sayang itu ide kayak. sayang. Iya. Betul, sayang ide. Kalau fiilnya Menyayangi. menyayangi. Nah, iya betul sekali. Adjektif ya, bahasa Inggrisnya adjektif itu. Bukan, adjektif lain lagi ya. Kalau adjektif, oke, nanti kita ke situ adjektif. Sekarang fokus ke ide dulu. Coba kira-kira sekarang, Hana kasih satu contoh lagi deh. Anak muda paling ini kenal. Cinta. Nah, gitu aja. Nah, paling mudah untuk mengingat ide, ingat aja cinta. Oh ya, cinta kan nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan sih. Ya. Ada lagi. Contohnya ide. Demokrasi. Demokrasi, betul. Demokrasi. Ayo, Kak Dewi, nggak apa-apa dicoba temukan satu. Sedih. Gimana? Sedih. Sedih? Ya. Bersedih itu terjadi dengan kita kan? Nah, kegiatan berarti fiil, bersedih. Kalau idenya apa itu? Kesedihan. Nah, nanti diasosiasikan seperti itu untuk memahami ide. Apa? Fiilnya dulu bersedih, kemudian kata bendanya apa itu? Bersedih itu. Oh, kesedihan. Kemudian mendidik. Kata bendanya apa itu? Pendidikan. Nah, itu yang itu pendidikan, kesedihan, itu ide. Nanti cara untuk Noun ya. Berarti Kalau noun. bahagia, Kak? Kalau bahagia, rasa. bahagia, coba. Saya bahagia bertemu denganmu. Nah, kira-kira apa itu? Perasaan ya, perasaan. Bahagia. Ya, bisa itu ide. Bisa ide, bisa sifat ya. Sifatnya. Tapi yang lebih pastinya lagi untuk ide dari bahagia itu apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Happiness. Oh ya. Yeah. Dalam bahasa Indonesia itu ke-an. Diawali dengan imbuhan ke, diakhiri dengan an. Banyak ya? Yeah. Atau an saja. Tadi kan impian, pendidikan, atau ini tadi kebahagiaan, kesedihan. Lumayan juga ya. Bahasa Indonesia ini mungkin karena saya. Tuh perasaan. Ide. Kata kerjanya? Merasa.
Merasa. Merasakan atau merasa. Iya, betul sekali. Nah, itu nanti bisa dilatih lagi untuk memahami ide. Dipasangkan sama kata kerjanya. Oke. Kata sifat, kata yang mendeskripsikan sebuah benda atau orang. Contoh, mobil baru. Berarti baru adalah kata sifat. Oke. Lagi dari Bunda Aminah, Ya, contoh kata sifat. kata sifat orang baik. Kata sifatnya saja? Oh, baik berarti. Baik, betul. Apalagi satu lagi? Baik, kemudian kaya, Kaya, pandai. Oke, Bunda Eca. baru juga boleh. Baju Baru baru, boleh. rumah baru. Boleh, baru boleh. Ya. Oke. Bunda Eca, Ramah. ramah, Terus rendah hati. rendah hati, Terus sombong. sombong. Oke. Bunda Zuraida, Jelek. iya jelek. Kemudian nggak nyambung ya, itu beda ya. Pakai beda titik. ya? Bukan. Maksud Hana tadi kan Bunda Zuraida, bundanya langsung nyambung jelek. Enggak, pakai titik. Iya, Kak. Ya, pakai titik dulu ya. Iya. Oke. Jelek, Iri. gimana? Iri, boleh nggak, Kak? Iri? Nah, iri. Saya iri dengan orang yang ilmunya lebih baik. Berarti Lebih, itu iya, apa? lebih tinggi. Berarti Positif. itu kegiatan ya kan? Oh, bukan jadi ya, Kak? Bukan kata sifat ya? Coba saya bilang, saya merasa iri denganmu. Saya iri denganmu. Berarti kan ada ini kegiatan atau hal yang terjadi seperti itu. Bukan menjelaskan atau mendeskripsikan kan? Iya, Kak. Oke, coba lagi kata Iya. yang lain. Iya, Kak. Sebentar, Kak. Oke. Senang? Itu rasa ya, senang. Bukan. Senang, bahagia tadi. Bisa. Rasa. Orang. Gimana itu senang? Rasa itu, Kak, kalau senang. Rasa senang ya. Tapi Hana mikirnya begini, kalau orang yang bahagia, nah itu kan Jadi sifat kata juga. sifat ya? Iya. Tapi kalau senang bisa nggak orang yang bisa ya? Bisa, Orang Kak, yang senang. Enggak lah. Menyenangkan Enggak ya? kali Kak. Gimana? Menyenangkan. Orang itu menyenangkan. Oke, mantap. Orang yang menyenangkan. Nah, itu baru kata sifatnya ya. Kalau orang yang senang berarti kayak kegiatan juga ya. Iya. Perasaan. Oke. Kemudian lagi Bunda Zuraida, masih kurang. Kok jadi gabut nih. Nggak apa-apa. Susu yang panas, dingin. Susu iya. Oh iya ya, panas, dingin. Itu nggak bagian dari rasa ya, Kak? Kita ngerasa panas gitu. Enggak ya, Kak? Enggak. Kan itu kan menjelaskan gimana sih kondisinya susu itu. Gitu kan. Iya, Kak. Iya, Kak. Panas, dia dingin, seperti itu. Ada Iya. lagi kopi pahit, kok berarti pahit. Bisa. Nah, Manis, itu. Kak, manis. Bisa ya, Kak, kata sifat manis? Bisa Cantik. sekali.
cantik. Tuh. Manis, cantik. Itu kan keluar semua jadinya. Oke. Ya Kak. Nah, itu. Yang penting santai, Bun. Relax. Ya Kak. Terima kasih. Dan Kak Dewi, silakan contoh kata sifat. Sama-sama Kak. Ganteng, marah, Oke. tuh, Ganteng. Apalagi satu tadi? marah, enggak ya? Marah. Ayo, coba. Marah itu, saya marah dengan dia. Kegiatan. Iya ya. Melakukan. Jadi, oke. Kata itu kegiatan melakukan. Kalau menurut Kak Dewi gimana? Kalau kegiatan melakukan masuknya apa ya? Artinya ini kata sifat itu bisa kalau bahasa Inggrisnya adjektif gitu kan, jadi dipakai to be ya. Misalnya I am happy, pretty, Oh, mad, bukan. kan ya? Bukan. Ini. Pretty girl. Atau good student. Nah, itu adjektif. Oh, Nah, jadi kayak misalnya tadi susu panas, dingin, susu basi gitu. ya Susu betul. Tapi eh, yang adjektifnya itu yang panas, dingin, basi. Nah, itu adjektif. Jadi berarti mendeskripsikan. gimana? Cantik kata keterangan ya, bukan masuk ke kata sifat ya. Kata Apa sifat, tadi? karena kan Kak Dewi yang cantik. Berarti saya mendeskripsikan Kak Dewi sebagai orang yang cantik. Nah, itu cantik termasuk kata sifat. Begitu. Kayak kalau kita mau menjelaskan orangnya ini seperti apa, atau bendanya ini seperti apa, nah itu kita pakai kata sifat. Coba lagi, kata yang lain, Kak Dewi. Manis, pahit, asam Nah, itu. gitu ya. Ya. Lagi, Siang, bukan ya, terang, gelap. nah, terang, gelap tuh. Nah, Masya Allah. Jadi udah mulai ketangkap ya, terang, gelap. Oke, rumah yang gelap, warna yang gelap. Oke. Untuk kata keterangan, kita simpan untuk besok karena sekarang udah kurang dari 1 menit. Wah, tidak terasa ya, 40 menit sebentar sekali. Iya, nggak kerasa Kak.